Pemirsa, lantas sejauh mana penerapan kecerdasan buatan untuk mendukung efisiensi serta produktivitas hingga menekan risiko kecelakaan industri tambang, industri yang menjadi salah satu tulang punggung bagi perekonomian negara, dan bagaimana perusahaan industri tambang mengatasi budget dan juga creativity barrier terhadap investasi teknologi tanpa adanya return of investment atau ROI yang terjamin. Kita akan mengulasnya bersama dengan Bapak Widya Kumoro selaku Division Head of ICT and Digitalization MindID. Halo Pak Widya, apa kabar? Silakan bergabung bersama saya. Kabar baik ya Pak? Baik, alhamdulillah Mbak Dina. Silakan Pak. Oke, Pak Widya, tadi kita sudah melihat begitu informasi bahwa di mana MindID akhirnya juga melibatkan teknologi terbaru yaitu artificial intelligence dalam operasionalnya. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sih Pak konsep dari smart mining ini sendiri dan bagaimana hal ini diterapkan di MindID. Kira-kira apa sih keuntungan utama dari penerapan smart mining ini Pak? Ya, smart mining itu jargon-jargon di mining industry ya, yang saya kira ini baru di dunia industri mining. Nah, memang kita akan menerapkan teknologi-teknologi yang berhubungan dengan bagaimana operation di mining itu dilakukan secara efektif dan efisien dengan mengadopsi teknologi terbaru seperti AI, machine learning, atau robotik. Gitu ya. Nah, kalau ditanya tentang bagaimana menerapkan itu di anggota kita, which is kayak let's say Freeport Indonesia, Antam, atau Vale, atau yang lain ya, itu kita terapkan itu dengan cara kita membuat dulu digitalisasi roadmap kita itu seperti apa nanti secara grup. Kalau itu sudah terjadi di grup, kita align dengan RJPP kita, rencana jangka panjang perusahaan kita. Kemudian kita implementasikan, tentunya dengan menerapkan bagaimana return of investment itu terjadi. Nah, kemudian kalau bicara keuntungannya apa, kita akan smart mining ini diterapkan gitu ya. Menurut saya ada 3 hal yang smart mining ini bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita increase revenue atau productivity. Itu dari perusahaan akan menambah revenue tentunya dan production kita jadi meningkat. Yang kedua adalah terkait dengan cost efficiency. Ini sudah pasti karena digitalisasi kalau nggak nambah produksi pasti menurunkan efisiensi, tentunya dengan cost. Nah, yang ketiga yang kita jadi konstan itu adalah terkait dengan risk management. Jadi kalau nggak naikin revenue, nurunin cost, risknya at least ke manage. Nah, itu penting karena itu hubungan dengan keselamatan kerja di operation pertambangan. Saya kira itu ya. Oke, kalau ditanya berkaitan dengan keberadaan teknologi, ini kita bicara juga soal perubahan pola kegiatan begitu ya. Kalau Anda melihat tantangan terbesar apa sih Pak dalam menghadapi implementasi dari teknologi terbarukan ini? Iya, tantangan itu banyak di mining industry ya, terutama di pertambangan. Karena kita baginya itu jadi 3 bagian Mbak Nida. Jadi ada pertama people, proses, sama teknologinya. Mungkin kalau teknologi kita udah lihat udah common, udah banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa kita adopsi dan mendukung operasional di mining. Gitu. Tapi yang pertama justru yang dijelaskan adalah people. Kenapa? Karena biasanya operation di pertambangan itu sangat konvensional. Orang-orangnya juga banyak yang sudah senior, yang konvensional secara tambangnya ya seperti itu gitu ya. Nah, ini yang jadi kita challenge kita adalah gimana people ini merubah mindset-nya, jadi proses semua pekerjaan dilakukan menggunakan digitalisasi. Nah, ini yang kita mau jadi challenge kita untuk merubah mindset tentang digitalisasi terhadap people-nya. Nah, kalau kita kerjasama dengan Kementerian BUMN, juga dengan 4DG, Forum Digitalisasi di semua BUMN, ini saya senang sekali dengan mereka menerapkan ada namanya digital talent. Jadi semua BUMN dikasih KPI untuk meningkatkan digital talent mereka. Which is ini nggak hanya di BUMN ya, harusnya di semua orang ya, di semua perusahaan maksud saya. Nah, kalau digital talent itu udah meningkat, which is digital talent ini kan nggak hanya orang IT ya, atau orang operation. Karena orang IT udah pasti digital talent. Yeah. Tapi kita gimana ngerubah orang operation, orang finance, orang internal audit, atau semua yang ada di perusahaan itu, mindset-nya udah digital. Jadi kalau kita mindset digital, akhirnya kita menginginkan untuk kerja lebih efektif, lebih efisien dengan menerapkan digitalisasi.
Saya kira itu ya, jadi tantangan yang terbesar untuk kita. Oke, kalau kita bicara berkaitan dengan revolusi teknologi, mungkin 4.0 atau 5.0 begitu, yang salah satunya adalah AI, kemudian juga kita tahu ada IoT, ada juga Big Data. Ini kalau di Mind ID sendiri atau di perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Mind ID, use case-nya atau penerapannya seperti apa? Mungkin di operasional begitu Pak, supaya pemirsa terbayang nih sebenarnya seperti apa sih keterlibatan AI ini dalam operasional tambang itu sendiri. Ini AI yang saya kira teknologinya sangat eksponensial ya. Jadi kalau dulu kita di dunia IT itu mungkin ya 5 atau 10 tahun yang lalu dibandingin yang sekarang sangat meningkat. Terutama AI ya, Artificial Intelligence. Nah ini dulunya kita ada machine learning, gimana cara mempelajari software gitu. Terus kemudian AI yang tadinya cuma chatbot, sekarang udah sangat masif gitu ya. Nah kemudian yang dari sensor, IoT, robotik gitu ya. Nah kalau terkait dengan AI, ini memang banyak sekali yang kita bisa implementasi dan kita sudah mulai, ya kita masih early adoption, tapi kita sudah mulai menggunakan AI. Contohnya yang paling bagus adalah yang tadi di Antam, kita punya sistem yang kita bisa foto satu capture, misalnya hasil eksplorasi kita, dan dari situ kita bisa menganalisa dengan cepat dengan menggunakan AI, ada kandungan mineral apa aja yang ada di sana batunya. Hanya itu, dengan foto? Dengan foto. Memang ada akurasinya ya, AI itu nggak mungkin 100% akurat, tapi at least membantu pekerjaan kita jadi lebih cepat dan lebih mudah. Tujuan itu satu. Yang kedua adalah penggunaan misalnya dari sisi di Freeport Indonesia, contohnya di underground miningnya dia, ketika dia bisa mendeteksi antara apakah ini ada potensi lumpur gitu ya yang akan menjadi potensi kecelakaan kerja. Nah, itu akan membantu kita untuk menurunkan resiko kecelakaan kerja. Jadi penerapan itu pun bisa kita lakukan. Nah, dari situ AI pun kita karena di underground di Freeport ya, kalau kebayang itu kita kan kalau tambang tuh ada yang open pit, nambangnya dari atas gitu ya. Ada yang nambangnya underground, dari gunung dibikin lubang gitu ya, terowongan-terowongan, nah itu underground, bisa sampai 3 level, itu besar sekali, dan pekerjanya pun itu ribuan di sana. Di Freeport Indonesia tuh lebih dari 10.000 orang di sana ya. Nah, itu ketika kita gunakan alat berat itu kan besar sekali ya, potensi batu jatuh pun itu besar sekali. Nah, kita menggunakan robotik dan automation, jadi alat-alat berat itu tidak lagi menggunakan awak atau drivernya ada di sana, tapi itu bisa di remote dari jarak jauh, dari office, jadi kayak mainan joystick, main game seperti itu. Nah dari situ di alat berat itu kita pasang sensor. Sensor itu untuk mendeteksi apakah ada potensi nabrak batu atau masih ada orang di sana gitu ya. Nah itu juga membantu kecelakaan kerja. Selain kecelakaan kerja, lebih efektif tentunya efisien cost-nya gitu kan. Dan karena itu dilakukan oleh robotik, jadi lebih cepat juga. Kalau di Inalum bahkan kita udah ada penerapan robotik terkait dengan yang hasil finish good aluminium itu diangkat, kan itu panas juga ya, diangkatnya pakai robot. Nah itu seperti itu, salah satu contoh penerapan AI, machine learning dan robotik. Use case keterlibatan dari teknologi terkini di kegiatan tambang operasional di bawah Mind ID itu sendiri. Oke, kalau kita bicara berkaitan dengan teknologi terkini, sama seperti pada saat kita pertama kali memiliki akses misalnya email, kemudian webpage, kita bicara soal cyber security. Begitu juga dengan keberadaan AI, Big Data, ini celah untuk dalam tanda kutip penjahat-penjahat cyber untuk masuk juga semakin besar. Kalau dari Mind ID sendiri mengingat sudah melibatkan teknologi terkini, apa upaya untuk menghindari kejahatan-kejahatan cyber ini, Pak? Iya, saya kasih pendahuluan adalah tidak ada instansi ya, termasuk Mind ID Group ataupun Indonesia bahkan di luar sana yang sudah tinggi cyber security teknologinya. 100% tidak ada yang 100% aman, tidak ada. Yang ada adalah apakah sudah kena hack atau belum kena hack. Nggak ada yang nggak akan pernah kena hack gitu ya. Di kami pun kalau lihat dari gesturnya mungkin ada sekitar kalau nggak salah kalau raw data yang masuk attack ke kita itu mungkin udah miliaran. Yang udah valid terkait dengan apakah ini threat atau serangan yang benar itu sekitar puluhan ribu. Dari threat itu kan ada yang redundansi dan sebagainya, itu mungkin sekitar belasan ribu yang kita attack masuk, yang kita harus protect gitu ya. Artinya kan magnitude attacker, apalagi Mind ID Group ya, kita ada nama besar kayak Freeport Indonesia, Antam, Bukit Asam, sangat menarik untuk hacker nyerang kita juga gitu.
ya pasti kita harus bertahan. Yang pertama adalah kita harus menggunakan framework atau metodologi yang tepat. Kita pakai framework yang benar dari sisi identify aset apa yang kita perlu protect, apa kita protection yang kita perlu, teknologi yang digunakan, bagaimana monitoringnya terkait dengan security operating center, SOC 24 jam per 7 kita harus monitor. Terus ketika kita udah monitor, gimana ngeresponnya? Yang tadi ada serangan, gimana kita ngeresponnya? Ya. Setelah kita respon, gimana cara kalau misalnya nih kita ada terjadi sesuatu, gimana recovery-nya? Makanya di sini saya tekankan untuk di MindID Group tentunya dengan Antam dan teman-teman kita semua harus memiliki backup. Itu penting, itu penting, sangat penting. Jadi ingatlah, kita nggak 100% aman. Jadi backup harus ada, kemudian data center recovery itu juga harus ada. Jadi ketika kita kena serang pun ada recovery, ada backupnya. Nggak hanya backup sistemnya, tapi sistemnya juga di mirroring. Itu salah satu. Nah, teknologi protection itu juga banyak kan. Nah, kadang-kadang kita cuman fokus ke IT-nya instead of OT. Jadi IT itu kan information teknologinya. Yeah. Which is kalau di kantor, di main office, yaitu IT. Kita ngomongin ERP system, finance system, atau kita ngomongin data analytic, dashboarding, itu IT. Tapi kalau kita ngomongin operation dari sensor ditarik ke PLC, terus di fleet management-nya, itu kan udah operating teknologi kan, kita sebutnya OT. Nah, orang biasanya fokus di IT security-nya, instead of OT security-nya. That's why kita harus fokus juga di OT security-nya. Jangan sampai kalau IT security, kalau kita kena hack pasti datanya mungkin kena breach, di sharing ke publik ya, itu satu hal. Tapi kalau operation kena hack, itu bisa berhenti. Dan untuk kami, berhenti 1 jam itu sangat besar impact-nya. Gitu. Jadi cost-nya begitu. Cost-nya besar sekali. Makanya kalau dari kita tuh untuk pertahanan kita adalah antara IT security dan OT security itu dipisahkan, dan itu dilakukan juga di operation teknologi kita.